Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalid dengan NIM 2017401132 2017-40-1132. Saya dari kelas 1 MPIJ. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho. Di sini saya disuruh menjelaskan hadis yang menerangkan iman, Islam, dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidun bayadi siyabi syadidun sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyas zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antali dal ummatu rabbataha wa antara huffatal ura ala tari'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan thumma talaqa falabistu maliyan thumma qala li ya Umaru atadari manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Umar radhiyallahu an berkata, ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah, pada suatu hari tiba-tiba tampaklah di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Dan ketika tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu duduklah ia di hadapan Rasulullah, kemudian menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Selanjutnya ia berkata, "Hei Muhammad, ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika yang mampu melakukannya. Orang itu berkata, engkau benar. Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab,
engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang mampu, yang baik maupun yang buruk. Berkatalah orang itu, engkau benar. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Muhammad SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Rasulullah SAW menjawab, orang yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Selanjutnya orang itu berkata, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya Nabi. Selanjutnya orang itu menanyakan lagi, beritahukan aku tentang tanda-tandanya hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, jika hamba perempuan telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang yang tak beralas kaki, tak berbaju, miskin, dan pengembala kambing berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan, itu merupakan tanda-tanda kiamat. Kemudian pergilah ia beberapa saat, kemudian Nabi berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Kemudian sahabat Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi berkata, dia adalah Jibril. Ia datang kepadamu untuk mengajarkan kepadamu agamamu. Ini di sini menjelaskan bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW di dalam suatu kumpulan majelis Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril datang menanyakan iman, Islam, ihsan, guna untuk memberitahukan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan kepada sahabat-sahabat itu. Dan kapan itu hari kiamat, apa itu tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, Islam. Malaikat Jibril menanyakan apa itu Islam. Islam ialah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian bersaksi bahwa Muhammad utusannya, kemudian mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan ibadah haji bagi yang mampu. Itu merupakan rukun yang kita kenal sebagai rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Kemudian malaikat Jibril menjawab, sodakta, kamu benar. Akhirnya para sahabat bingung, loh, dia menanyakan kok dia yang membenarkan. Di situ bingung para sahabat. Akhirnya malaikat Jibril bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi, apa itu iman? Imannya itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada utusan-utusannya, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Yang biasa kita sering disebut itu rukun iman. Rukun iman ada 6. Kemudian apa itu ihsan? Malaikat Jibril menanyakan lagi tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan yaitu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Tuhan. Andai pun kalau engkau tidak melihatnya, Tuhan pasti melihatnya. Allah pasti melihat kamu. Itu yang namanya ihsan. Kemudian malaikat Jibril menanyakan kembali, kapan datangnya hari kiamat? Kanjeng Nabi menjawab, saya enggak tahu. Harusnya yang tanya yang lebih tahu daripada saya. Kemudian beritahukan kepada saya tentang tanda-tandanya hari kiamat.
tanda-tandanya hari kiamat yaitu salah satunya tuh budak melahirkan tuannya. Jika hamba perempuan telah melahirkan tuannya, maksudnya sekarang sudah termasuk tanda-tandanya. Maksudnya budak melahirkan tuannya yaitu banyak dari anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dia berani ini itu dan sebagainya. Ini zaman sekarang sudah termasuk dalam tanda-tandanya. Banyak sekali anak-anak remaja, bahkan anak-anak yang berani kepada orang tuanya. Itu yang namanya budak melahirkan tuannya. Seakan-akan orang tuanya itu menjadi budak bagi anaknya, dan anaknya menjadi raja untuk orang tuanya. Itu yang maksud dari perempuan telah melahirkan tuannya, budak melahirkan tuannya. Itu salah satu tanda hari kiamat. Kemudian malaikat Jibril pergi. Lalu Nabi menanyakan kepada sahabat Umar, "Ya Umar, tahukah kamu itu siapa?" Kemudian sahabat Umar menjawab, "Engkau lebih mengetahuinya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya." Bahwasanya sahabat Umar tidak mengetahui itu siapa, yang datang itu siapa, dan yang menanyakan tentang itu semua itu siapa. Kemudian ada Nabi menjawab lagi, "Dia adalah Jibril. Dia datang kepadamu untuk mengajarkan kepadamu agamamu, tentang agamamu. Jibril datang untuk mengajarkan agamamu." Itu maksudnya. Mungkin dari saya sekian. Apabila ada kata yang kurang tepat atau penjelasan yang masih kurang dalam diri saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga masih proses belajar, belum menguasai banyak ilmu, dan hadis ini pun saya belum sepenuhnya paham. Mohon maaf dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.